Shalom saudara, kita kembali akan merenungkan firman Tuhan. Yang mana saat-saat Yesus sudah tahu akan hari-hari terakhirnya. Maka dia pergi bersama beberapa murid pilihannya ke Taman Getsemani. Matius 26 ayat 36 sampai ayat 46. Saya bacakan buat kita semuanya. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu, ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku?" 41, "Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. 44, ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi, Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami baca. Biarlah kami boleh merenungkannya sebagai peringatan akan persiapan Yesus di salib. Makin mencintai Yesus, pakai hamba-Mu dalam segala keterbatasannya. Berikan hikmat kepadanya supaya firman Tuhan yang disampaikan jadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kali ini kita menyinggung tentang Yesus sendiri. Karena waktunya sudah mau tiba, dia segera mau ditangkap, maka dia beritahu murid-muridnya, dia mesti berdoa. Di mana dia berdoa? Di tempat yang mereka sering kunjungi, di Taman Getsemani. Nah saudara, doa Yesus di Taman Getsemani memiliki makna yang mendalam sebagai satu pergumulan batin yang sangat berat sebelum ia disalib. Nah, apa kira-kira makna doa Yesus di Taman Getsemani itu? Yang pertama, Yesus mengalami kesedihan. Dia mengalami tekanan yang sangat mendalam sekali.
sampai berkata, seperti mau mati aku rasanya. Tekanan yang dialami begitu menekan dia, seperti mau mati rasanya. Dan ia berdoa dengan sungguh-sungguh, sepenuh hati. Kalau bisa, cawan penderitaan itu berlalu daripadaku. Dia tidak mau meminumnya. Saudara yang dikasih Tuhan, cawan ini simbol penderitaan, hukuman dosa. Supaya dapat disingkirkan, tapi tetap menyerahkan pada kehendaknya. Kehendak Bapa. Nah saudara, doa ini juga menunjukkan bagaimana pergumulan batin Yesus sebagai, sekali lagi, manusia yang bisa takut, yang bisa gentar, apalagi menghadapi penderitaan yang akan datang. Namun, dia mesti taat, mesti pasrah untuk rencana Allah yang sangat mulia ini. Nah saudara, sekali lagi dengan pergumulan batin, dia menghadapi semuanya. Antara pertentangan hatinya, satu pihak dia tidak mau. Tetapi di pihak lain dia harus lakukan. Tentu sangat bergumul. Kita mungkin seperti itu, saudara. Seperti makan buah simalakama. Begitu tertekan sekali. Dan Yesus berdoa 3 kali dengan isi yang sama, yang artinya dia mengulang-ulang. Menunjukkan keteguhan, kesungguhan. Dia menghadapi penderitaan yang sampai yang awal tadi kalau bisa berlalu dia katakan, tapi selanjutnya dia berdoa sesuai dengan kehendak-Mu. Itu sama dengan kita yang sedang berdoa, saudara. Makanya kita tidak boleh kecewa kalau doa kita tidak dikabulkan Tuhan. Jangan seperti ajaran di sana, nggak tahu di mana, bahwa kalau engkau doa mau dapat mobil Mercy, dapat. Mau dapat BMW, dapat. Mau jadi kaya, kaya. Mau sukses, sukses. Tidak, saudara. Tidak semua doa itu dikabulkan. Tapi yang paling pasti adalah semua doa didengar oleh Tuhan. Semua doa pasti dijawab oleh Tuhan. Cuma jawabannya mungkin tunggu, bukan sekarang, belum waktunya, atau tidak, atau langsung diberikan kepada kita. Satu hal yang perlu kita perhatikan di sini, Alkitab mencatat bahwa waktu Yesus berdoa penuh dengan keringat. Keringatnya seperti cucuran darah. Keringat seperti darah ini disebut sebagai hematohidrosis. Di mana kondisi medis yang langka yang terjadi akibat stres, yaitu tambah ketakutan yang sangat hebat. Di mana pembuluh darah di sekitar kelenjar keringat pecah dan darah bercampur dengan keringat. Itu bisa terjadi, saudara. Ini juga menandakan bahwa ada pergumulan batin. Bahwa Yesus sungguh-sungguh bergumul dengan luar biasa, berat juga. Bukan karena panas ataupun lelah fisiknya, bukan. Tapi tekanan emosional, spiritual yang sangat mendalam. Apakah Yesus takut, saudara? Saya ulangi. Apakah Yesus takut? Yesus memang sangat takut dan gentar.
menghadapi penderitaan dan kematian yang akan datang. Tetapi ketakutan itu tidak membuatnya lari dari tugasnya. Dia tetap berdoa, menyerahkan diri kepada kehendak Bapa. Ini menunjukkan ketaatan dan keberanian rohani yang luar biasa, yang patut kita contoh. Kita harus perhatikan bahwa setiap tugas yang diberikan oleh Tuhan dalam melayani Dia tidak gampang. Apakah kita gentar? Iya. Tapi apakah kita lari? Jangan. Jadi sekali lagi, jangan lari dari pekerjaan Tuhan. Tetap setia. Saudara, doa Yesus itu 3 kali. Apa isi doanya? Waktu Yesus permisi sama muridnya, kalian tunggu di sini ya. Saya mau masuk ke dalam berdoa. Maka doa yang pertama dia katakan, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan penderitaan ini berlalu daripada aku. Tapi janganlah seperti yang aku kehendaki. Aku tidak egois, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Itu artinya Yesus menyerah kepada rancangan Allah. Kedua kali dia berdoa, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin berlalu, kecuali apabila aku meminumnya. Jadilah kehendak-Mu. Jadilah kehendak-Mu. Dia 3 kali berdoa, ketiga kali dia doa dengan doa yang sama. Lalu ketika Yesus sudah menyerahkan jadilah kehendak-Mu, maka hatinya lega, dia sudah tenang. Kita juga demikian, saudara, dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika ada persoalan, ketika ada masalah berat, ketika ada pergumulan, ada stres dan sebagainya, ada tugas-tugas yang selalu menghantui kita, tekanan-tekanan di sana sini, semuanya berkumpul dalam hidup kita. Lalu kita coba mau menanggung sendiri, mencari bantuan teman. Teman juga sibuk, teman juga punya masalah sendiri. Lalu ketika kita serahkan kepada Tuhan, baru kita akan merasakan kita lega. Karena memang janji daripada Tuhan Yesus demikian. Marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Hai kamu, hai siapa saja, engkau yang sedang mendengar, melihat video ini, yang berbeban berat, datanglah kepadaku. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itu yang Yesus lakukan. Saudara, apa yang bisa kita pelajari ya dari doa Yesus di Taman Getsemani? Dari doa Yesus yang 3 kali berturut-turut di dalam Taman Getsemani itu, menunjukkan bahwa pertama, secara manusia, Yesus bergumul, ada tekanan berat, ketakutan, namun tetap setia pada kehendak Tuhan. Kita perlu belajar seperti itu. Yang kedua, Yesus ada keringat darah, menandakan ada tekanan psikologi, spiritual yang ekstrim, tapi tetap juga serahkan kepada Tuhan. Tidak lari, tidak menghindar, tetap serahkan kepada Tuhan. Dan ketiga kali menegaskan bahwa Yesus teguh, setia, konsisten, sungguh menyerahkan semua hidupnya menghadapi penderitaan demi penebusan dosa umat manusia. Saudara lihat, Yesus
Dia rela korbankan hidupnya untuk menggantikan engkau dan saya. Itu sebabnya saudara, bagaimana kita bisa tidak mencintai dia? Bagaimana kita bisa tidak mengasihi dia? Jangan katakan Yesus jahat. Dia tidak pernah jahat dalam hidupmu. Yang ada adalah engkau dan saya selalu jahat kepada dia. Engkau dan saya selalu tidak taat pada perintahnya. Kita sudah banyak mendengar nasihatnya, firman Tuhan. Tapi kita tidak pernah taat pada firman Tuhan. Alkitab yang kita baca hanya sekedar masuk